Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Satria untuk mata pelajaran PKKWU kelas 12 TKJ, 12 TKJ A, B, dan C. Untuk pertemuan ke-9 kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi untuk ujian PTS ganjil minggu depan yang akan kita mulai ya. Yang perlu kamu ketahui, untuk PTS ganjil ini, saya memiliki standar penilaian. Penilaiannya itu 75 untuk KKM mata pelajaran PKKWU. Nah, ini harus kalian benar-benar perhatikan ya. Saya mengambil nilai atau rekap nilai dari beberapa nilai yang sudah kalian kerjakan, yaitu nilai tugas, nilai harian, penilaian harian atau ulangan harian, dan juga nilai PTS. Jadi pastikan nilai-nilai tersebut sudah dikerjakan ya. Langsung saja kita ke slide kedua. Di sini untuk kisi-kisi PTS ganjil tahun ajaran sekarang 2021-2022 untuk SMK Patriot Nusantara kelas 12, mata pelajaran PKKWU, program keahlian TKJ, dan bidang keahliannya kalian adalah TIK. Yang perlu dipahami adalah ada 15 soal pilihan ganda dan 5 urai, jadi totalnya ada 20. Dan ini dibuat oleh saya sendiri sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan kepada kamu semua di mata pelajaran ini. Kemudian di kompetensi inti pada mata pelajaran Bapak PKKWU ini adalah yang pertama, poin 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja rekayasa perangkat lunak pada tingkat teknis, tingkat spesifik, tingkat detail, dan tingkat kompleks yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Pahami untuk yang poin ketiga ini. Kemudian untuk yang poin keempat adalah kamu dapat melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim yang dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang rekayasa perangkat lunak. Serta kamu dapat menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta dengan standar yang berkompetensi. Ini kompetensi inti yang saya akan sampaikan ke kamu selama 1 tahun ke depan ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang kompetensi dasar. Di kompetensi inti yang tadi Bapak jelaskan ini memiliki subbab ya, memiliki bab bukan subbab. Memiliki subbab yaitu ada 2 nih. Yang pertama 3.10 yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Yang 4.10 atau 4.10 membuat perencanaan tentang produksi massal. Ini juga sudah Bapak sampaikan. Dari pertama menganalisis, terus sampai dengan studi kasus tentang pembuatan contoh kemarin adalah motherboard juga smartphone. Next, materi selanjutnya di slide keempat adalah materi-materi ini yang sudah Bapak sampaikan ya. Materi-materi yang sudah Bapak sampaikan itu materi yang akan dikeluarkan di PTS nanti. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini garis besarnya ada 15 materi yang sudah Bapak sampaikan. Tapi sebenarnya lebih dari ini ya. Yaitu tentang apa? Tentang yang pertama ciri-ciri yang dimiliki produksi massal. Itu produksi massal memiliki ciri-ciri seperti apa ya. Yang kedua, jenis nilai guna pada produk. Misal, produk tersebut memiliki nilai gunanya apa saja. Contoh, smartphone berguna untuk apa? Seperti itu ya. Yang ketiga, tentang jenis proses produksi yang terus-menerus. Misal, contoh juga, produksi yang terus-menerus itu seperti apa? Seperti pabrik yang memiliki skala produksi massal ya. Kemudian poin keempat tentang faktor-faktor produksi. Suatu produksi memiliki faktor apa saja? Pertanyaannya biasanya seperti itu. Yang kelima atau yang selanjutnya adalah tentang proses produksi yang dalam pelaksanaan. Selanjutnya keenam, pola produksi.
Ketujuh, proses produksi. 8, faktor modal produksi. 9, persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan atau pekerjaan. Jadi untuk poin yang ini adalah suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu pekerjaan itu harus memiliki kualifikasi. Misal, tidak mungkin seorang pembalap Grand Prix dia tidak bisa mengendarai suatu kendaraannya. Jadi memiliki kualifikasinya untuk persyaratan tentang jabatan di suatu pekerjaan. Selanjutnya, ini yang keberapa nih? Ke-9 ya, yaitu tentang kategori barang yang tahan lama. Kategori bahan tahan lama dalam produksi massal apa saja? Selanjutnya yang ke-10, proses produksi yang dikendalikan oleh komputer. Yang ke-11, ciri-ciri produksi job shop. Ya. Yang selanjutnya yaitu tentang proses produksi kimiawi. Yang terakhir yaitu tentang ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus. Sebenarnya untuk materi ini yang sudah Bapak sampaikan ada semuanya di LKS ya. Bapak juga ngambil materi kebanyakan dari LKS kok. Jadi untuk materi-materi tersebut silahkan kamu pahami di ujian nanti ya. Kemudian ini indikator. Selain di materi-materi yang Bapak sampaikan, kita mundur dulu. Oke, ini nih. Di materi Bapak sampaikan itu selama 3 bulan ini Bapak berharap kamu bisa sampai sini nih. Ini indikator adalah untuk mengukur keberhasilan siswa ya. Siswa dikatakan berhasil jika siswa mampu memahami pengertian dan karakteristik produksi massal. Juga siswa mampu memahami dan menentukan indikator keberhasilan suatu produksi massal. Yang ketiga, dikatakan berhasil jika siswa mampu memahami dan membuat perencanaan produksi massal. Nah, indikator ini yang ingin Bapak tekankan ke kamu supaya kamu bisa mengerti semua tentang materi yang Bapak sampaikan. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan saat ini. Sampai ketemu lagi, tunggu dulu ya. Belum Bapak sampaikan perihal KKM Bapak 75 untuk mata pelajaran PKKWU. Jika masih di bawah 75, silakan kalian untuk mengejar nilai supaya sampai dengan titik minimal 75. Itu saja yang Bapak sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.